Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dan tema kecil pada pagi hari ini untuk kita belajar adalah jangan percaya pada setiap pengajar firman Tuhan. Jangan percaya pada setiap pengajar firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sesuai dengan bacaan kita bahwa janganlah percaya kepada setiap roh. Nah, roh yang dimaksud di sini sudah tentu adalah orang atau para pengajar atau para pendeta atau para guru yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di sini ditekankan, jangan percaya pada setiap roh. Nah saudara-saudara, ini satu larangan bagi kita. Satu bentuk perhatian. Karena banyak kali kita sebagai orang awam, setiap guru atau setiap nabi atau setiap pendeta, hamba Tuhan yang mereka menyamakan diri bahwa mereka adalah hamba Tuhan, guru yang mengajar firman Tuhan. Seakan-akan mereka ini adalah pengajar yang benar, pengajar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saja seperti itu, sesuai pandangan kita, sesuai pemikiran kita, pasti firman Tuhan di sini tidak melarang. Tidak memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan percaya kepada setiap roh. Pasti kata-kata ini tidak akan keluar atau kalimat ini tidak akan keluar di sini. Nah, mengapa demikian? Sampai ada larangan atau ada satu peringatan bagi kita supaya kita jangan percaya kepada setiap roh, atau kepada setiap pendeta, atau kepada setiap guru, atau kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan di sini melarang kita atau memerintahkan kita jangan percaya kepada mereka? Karena pada kalimat lanjutan dari ayat ini mengatakan bahwa sebab banyak nabi-nabi palsu. Ya, ini pada potongan bagian bawah dari teks kita tadi. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini apa yang dimaksud dengan nabi palsu? Artinya nabi palsu ini guru, mereka adalah guru, mereka adalah pendeta, pengajar firman Tuhan. Tetapi mereka putar balikan kebenaran. Contohnya saja hari ini yang tenar. Ya, 99% di gereja-gereja yang ada di seluruh kota kita, di seluruh negara kita, mereka mengajarkan bahwa bukan saja Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tetapi mereka mengatakan bahwa amal dan bakti mengambil andil untuk keselamatan itu. Nah, ini nabi palsu, saudara-saudara. Ini nabi palsu, ini guru palsu sesuai dengan pemberitahuan pada ayat ini untuk kita. Nah, saudara-saudara, sebagai orang awam mesti belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengenal nabi palsu itu yang mana, bisa mengenal guru palsu itu yang mana, dan bisa mengenal pendeta-pendeta yang palsu itu yang bagaimana. Ketika kita sungguh-sungguh belajar kitab suci lewat orang-orang yang belajar teologi dengan sungguh-sungguh, teologi yang benar, yang sesuai kitab suci, di situ kita dapat mengerti bahwa oh iya, ini guru palsu, ini guru yang benar. Seperti itu. Karena memang akhir-akhir ini sudah semakin banyak nabi palsu. Mengapa mereka palsukan firman Tuhan? Pertama-tama, mereka cari uang untuk hidup ini. Hidup di sini, hidup jasmani ini. Banyak orang hari ini yang menjual nama Kristus, menjual nama Yesus supaya mereka dapat uang untuk hidup di sini. Yang lain lagi demi popularitas, demi ketenaran mereka. Mereka memalsukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ajaran yang benar, guru yang benar, nabi yang benar itu, jika dia mengajar bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya
yaitu iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan kita, tidak ada amal bakti kita, tidak ada perbuatan baik kita yang mengambil andil untuk keselamatan kita. Tidak ada. Keselamatan itu murni anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma lewat iman kepada Kristus Yesus. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara pada kesempatan ini? Sudahkah saudara menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu? Atau saudara terpengaruh dengan guru palsu, dengan ajaran palsu yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan yang menyelamatkan? Atau saudara telah mengerti Alkitab dengan baik bahwa hanya iman saja selamat? Jadi saudara-saudara, hati-hatilah dengan para pengajar. Kalau di gerejamu, di tempat belajarmu, ada yang menyampaikan bahwa harus berbuat baik tambah iman selamat, itu pasti dia nabi palsu. Bukan hanya kemungkinan, tapi itu pasti dia nabi palsu. Karena sejumlah ayat Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya jalan kepada Allah hanya Yesus Kristus. Hanya beriman pada Kristus saja selamat. Tidak ada hukum Taurat yang bisa menyelamatkan manusia. Saudara, itu yang harus dipegang erat sebagai kebenaran bagi kita. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya percaya pada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Sudahkah saudara selama menjadi orang Kristen sudah sekian lama tahun sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosamu? Kalau belum, terimalah dia saat ini. Percayalah kepada dia sungguh-sungguh, karena hanya dia satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami disadari, memberikan kami kesadaran bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Jika hari ini kami berada di bawah naungan guru palsu, nabi palsu, kami mohon kepadamu, jika Engkau memilih kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, keluarkanlah kami dari sana sehingga kami menemukan ajaran yang sejati, kebenaran yang sejati, lewat guru-guru yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran-kebenaran sejati bagi kami sebagai jemaat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini.